Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP dalam mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Ibu Riza Adelia Suryani, SHOS MSI. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Nurul Aulia Susilo, kemudian Tiara Nabila, Julia Cynthia Ningsi, Berti Aprilianti, Bintang Nurfala, dan Sri Nuraini. Selanjutnya pemaparan akan dimulai dari rekan saya, yaitu Tiara Nabila. Pada langkah pertama dalam metode AHP adalah menyusun matrik perbandingan kriteria. Dalam hal ini kami memilih 3 kriteria, yaitu lokasi, biaya, dan fasilitas. Pada kolom yang berwarna kuning kami menuliskan angka 1 yang menunjukkan bahwa masing-masing kriteria dianggap sama penting dalam perbandingan dengan dirinya sendiri sesuai dengan skala intensitas kepentingan dalam AHP. Sementara itu, kolom berwarna abu-abu berisi nilai perbandingan antar kriteria yang ditentukan berdasarkan tingkat kepentingannya. Misalnya, eh, lokasi dibandingkan dengan biaya diberi nilai 3, yang berarti lokasi dianggap sedikit lebih penting dibandingkan biaya. Fasilitas dibandingkan dengan kriteria lainnya diberi nilai 5, yang menunjukkan bahwa fasilitas memiliki kepentingan yang cukup tinggi. Pada kolom yang berwarna biru, nilai perbandingan diperoleh dengan rumus 1/1 dibagi. Sebagai contoh, pada baris lokasi kolom biaya terdapat angka 3. Maka di bagian baris biaya, kolom lokasi akan tertulis 1 dibagi 3 atau 1/C8. Begitu juga menghitung kolom kolom lokasi bagian fasilitas 1 eh, dibagi 5 atau 1/C9 yang berasal dari kolom fasilitas di bagian lokasi. Dan cara menghitung kolom biaya di bagian fasilitas adalah 1/3 yang berasal dari kolom fasilitas pada bagian biaya. Setelah menyusun matrik perbandingan kriteria, langkah berikutnya adalah menyusun matrik perbandingan nilai. Perhitungan dalam matrik ini dilakukan dengan cara membagi setiap elemen pada kolom pertama dengan total keseluruhannya. Langkahnya seperti untuk menentukan lokasi. Lokasi rumusnya sama dengan C7 dibagi C10. C7 ini dapat dari matrik perbandingan kriteria bagian lokasi, dan C10-nya juga dapat dari bagian lokasi, yaitu dari total. Kemudian, untuk menentukan biaya, rumusnya sama dengan D7 dibagi D10. D7-nya dapat dari matrik perbandingan kriteria pada bagian biaya, dan juga D10-nya dapat dari total di bagian biaya. Kemudian, untuk menentukan fasilitas, sama dengan E7 dibagi E10. E7 ini juga sama juga seperti tadi, bedanya di bagian fasilitas. Ini kemudian E10-nya dapat dari bagian total ini. Kemudian hasil dari setiap kriteria dijumlahkan secara horizontal dan vertikal menggunakan rumus sum. Lalu setelah itu kita akan menentukan prioritas dari masing-masing kriteria tersebut dengan menggunakan rumus jumlah total dari tiap kategori, tiap kriteria sebelumnya dibagi dengan 3. Karena 3 merupakan 3 kriteria dalam perbandingan ini.
Setelah nilai kriteria ditentukan semua, selanjutnya kita akan menentukan agent value dengan menggunakan cara hasil dari prioritas sebelumnya dikali dengan total nilai tiap kategori dalam matriks perbandingan kriteria. Setelah dihitung secara keseluruhan kriteria tersebut, hasilnya dijumlahkan untuk memperoleh hasil akhir. Baiklah, selanjutnya menentukan CI, R, dan juga CR. Yang pertama, cara menentukan konsistensi indeks CI adalah mengetik sama dengan buka kurung H17 dikurang 3 tutup kurung dibagi buka kurung 3 dikurang 1 tutup kurung, kemudian enter. H17 didapatkan dari jumlah total eigen value, sehingga mendapatkan nilai CI-nya. Kemudian pada random index atau RI sudah memiliki rumus khusus, yaitu 0,58 diambil dari matrix size sesuai dengan kriteria yang kita pilih. Kemudian konsistensi rasio atau CR, yaitu dengan cara mengetik sama dengan C19 dibagi C20, kemudian di enter. C19 dan C20 didapatkan dari hasil konsistensi indeks dan random index sebelumnya. Kemudian kedua nilai tersebut dibagi sehingga menghasilkan konsistensi rasionya. Setelah mendapatkan nilai CR, dilakukan pengecekan konsistensi dengan rumus sama dengan if buka kurung R kurang dari 0,1, tanda petik 2 konsisten, tanda petik 2, tanda petik 2 tidak konsisten, tanda petik 2, kemudian tutup kurung, dan di enter. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Setelah melakukan perhitungan yang konsisten, langkah berikutnya yaitu menentukan nilai dari prioritas. Pada tabel nilai kriteria, nilai prioritas diambil dari hasil perhitungan pada nilai sebelumnya, yaitu matriks perbandingan nilai. Nilai ditampilkan hingga 3 angka di belakang koma, dan jika angka terakhir adalah 0, cukup dituliskan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, untuk menentukan nilai prioritas bagi masing-masing kategori seperti lokasi, biaya, dan fasilitas, kami membuat 3 lembar kerja baru yaitu sheet dan melakukan perhitungan yang sama dengan membuat matriks perbandingan kriteria, membuat matriks perbandingan nilai, dan menghitung CI, R1, RI, CR, serta melakukan pengecekan konsisten. Setelah proses ini selesai, kita akan mendapatkan nilai prioritas untuk setiap kategori yang digunakan dalam perhitungan akhir. Baik, selanjutnya setelah menyelesaikan seluruh tahap perhitungan hingga mendapatkan nilai prioritas, langkah terakhir adalah menentukan alternatif dan hasil akhir. Pada tahap ini, kita dapat menentukan alternatif sesuai keinginan. Misalnya, kos A memiliki lokasi sejauh 4 km, biaya 2 juta rupiah, dan fasilitas yang kurang lengkap. Alternatif lainnya ditentukan dengan cara yang sama. Setelah alternatif ditentukan, kita menghitung nilai akhir dengan cara menyesuaikan lokasi, biaya, dan fasilitas dari alternatif dengan nilai prioritas pada tabel nilai kriteria. Melakukan perkalian nilai prioritas sesuai dengan kategorinya. Misalnya, jika kos A memiliki lokasi 4 km, kita mencocokkannya dengan rentang nilai prioritas 2-6 km yang memiliki bobot 0,226. Nilai ini kemudian dikalikan dengan bobot kriteria lokasi yang telah diperoleh sebelumnya. Proses yang sama dilakukan untuk biaya dan fasilitas. Hasilnya dijumlahkan secara horizontal untuk mendapatkan nilai total dari setiap alternatif. Terakhir,
Alternatif diurutkan berdasarkan nilai total untuk menentukan peringkat terbaik. Alternatif dengan nilai tertinggi adalah yang paling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Baik, berdasarkan hasil dari pemaparan metode AHP tadi, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode AHP, kita dapat mengukur dan membandingkan beberapa alternatif berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan. Melalui perhitungan yang sistematis dan pengecekan konsistensi, kita dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat objektif dan optimal. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.